Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhafiz Hasan dengan NIM 3333240072 kelompok 9 di tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di modul kedua, yaitu mengenai network analysis. Jadi di modul kedua ini terdapat soal mengenai network analysis, yang dimana soalnya untuk shift 2 ini yang pertama itu berikut merupakan rute yang tersedia untuk penyediaan layanan pengiriman barang PT Avalion Express dengan jarak dalam satuan kilometer. Di sini ada jarak ya, yang dimana dari A dan berakhir di G. Di sini kita akan mengerjakannya dengan software RStudio dan juga POMQM. Jadi di soal pertama ini kita disuruh menentukan rute terpendeknya. Jika kita menentukan rute terpendek, berarti kita akan menggunakan short test. Dan soal keduanya yaitu di bawahnya ada alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Nah, angka dalam garis ini itu menunjukkan satuan kilometer. Lalu kita akan menentukan rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Nah, di sini kita akan memaksimumkan jumlah perjalanannya dari daerah A. Berarti mulainya itu di daerah A ini. Di daerah sini kita mulai dan ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Berarti di nomor 2 ini kita akan menghitungnya itu dengan kita akan mencarinya ya. Kita akan mencari rutenya itu dengan cara MST atau minimum spanning tree. Nah, kenapa kita mencarinya dengan MST? Kita mencari MST itu di sini dari titik A itu kita akan mencari rute yang mampu memaksimumkan perjalanan ya. Tetapi dengan perjalanannya itu menempuh setiap daerahnya. Misalkan dia menempuh ke daerah B tapi juga menempuh ke daerah C juga, dia habis daerah ke B dia juga menempuh ke daerah D. Sedangkan untuk nomor 1 ini kita menggunakan short test, metode short test ini itu karena dia sudah jelas arahnya kemana. Jadi jaraknya itu arahnya itu udah rutenya itu udah jelas. Misalkan ini dari A dia bisa ke B, lalu dia ke D dan ke C, lalu dari D ini dia bisa ke E, bisa ke F, sedangkan dari B nya itu bisa ke E, sedangkan dari C juga bisa ke F. Nah, dari E ini bisa ke F dan bisa ke G, dan dari F juga bisa ke G, begitu. Jadi kita langsung aja mencarinya. Yang untuk soal pertama kita mencari rute terpendeknya, dan soal 2 kita mencari maksimum jumlah perjalanannya. Oke, langsung aja ke software RStudio-nya. Oke, di sini udah di software RStudio-nya. Yang pertama kita lakukan yaitu Ctrl Shift N untuk membuat project baru. Kita akan membuat project baru di sini. Jadi sebelumnya setelah mencoba membuat sintaknya dengan berpatok pada tutorial yang dilakukan kemarin. Jadi ini adalah sintaknya. Jadi kita langsung aja masukkan sintaknya ini ke software ya. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Ini adalah sintak untuk nomor 1, yang dimana di sintak ini install PetEdge itu adalah kita untuk membuat program yang di bawah ini nih, yang dari mendefinisikan hingga menghitung itu bisa berjalan itu dengan cara kita menginstal PetEdge-nya yang bernama iGrab, dan library-nya itu untuk menampilkan untuk mengaktifkan si PetEdge-nya itu. Nah, di soal nomor 1 ini yang seperti saya bilang tadi di soal,
ini termasuk soal shortest. Jadi yang pertama itu kita mendefinisikan simpul dan sisinya dengan bobot. Bobot ini yang dimaksud itu adalah jaraknya, nilai jaraknya. Nah, yang dimana si edge data frame ini itu berarti semacam inputannya, data-data yang ada di soal. Dan dimana ini from itu tuh dari mana, misalkan itu dimulainya dari mana, dan itu tujuannya di mana, dengan wake itu jaraknya berapa, jadi jarak dari tujuan yang sebelumnya ke tujuan berikutnya itu jaraknya berapa tuh ada di wake. Oke, contoh aja di sini jarak dari A ke B itu jaraknya 5 km, karena di soal sebelumnya dikasih tahu bahwa jarak itu dalam satuan kilometer. Jadi dimana kita bisa lihat ini lingkaran A ini, lalu ke B itu jaraknya adalah 5 km. Sama seperti yang berikutnya, yaitu A ke C, A ke D, B ke D, B ke E, C ke D, C ke F, itu sama. Jadi dilihat dari jarak ininya, A ke D, A ke C, nanti dari D ke E, B ke E, D ke F, C ke F, lalu dari E ke F, F ke G, seperti itu. Jadi jarak-jaraknya ada di data-data dari soal ya. Oke, langsung aja kita ke berikutnya, yaitu kita ngebuat graph, yaitu dengan programnya itu sintaknya graph from data frame edge directed true. Directed true itu menandakan bahwa si grafnya ini itu memiliki tanda panah. Ini ada tanda panahnya kan, ini itu tanda panah, berarti itu adalah menggunakan true. Kemudian kita akan membuat plot graphnya, dimana plot isinya itu adalah graph dengan label lah itu si graph disertai oleh si jarak ya, dengan si warna simpulnya itu saya mengambil warna sky blue atau biru langit, dengan ukuran si simpul itu 30 dan ukuran si anak panahnya itu 0,5. Oke, dari sini kita jalankan saja dulu dengan cara shortcut itu Control Enter. Oke, di sini menampilkan dimana yang saya bilang simpul itu berwarna sky blue dengan ada jarak-jaraknya di sini, ukurannya 0,5 dan untuk size itu 30 si simpul ini. Oke, kemudian kita akan menghitung si shortestnya itu jaraknya, jarak terpendek ya, jarak terpendeknya, rute terpendek yang dilalui dari kota A ke kota G nya itu berapa, dengan menggunakan sintaks shortest, di mana shortest path si grafnya ini dari A ke G dengan jaraknya, lalu di sini adalah menghitungnya shortest distance si simpul itu si grafnya ini dari jarak A ke G dengan dan wake ini sebagai jaraknya ya, dan print ini untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita langsung aja running kan. Oke, di sini kita mendapatkan jarak terpendek yang bisa dilalui atau rute terpendek yang bisa dilalui itu adalah dari A ya, dari A habis itu lalu ke C, lalu ke F, lalu ke G, dengan total jarak itu adalah 13 km. Oke, berikutnya kita ke software POMKM ya. Maksud aja. Oke, di sini sudah di software POMKM ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke modul. Kemudian habis itu kita mencari yang bernama networks. Nah, kemudian kita pilih new, kita pilih shortest routed, yaitu rute terpendek. Nah, number of branch-nya itu apa? Number of branch itu merupakan
si tanda panahnya ini nih. Nah, tanda panahnya ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi di sini ada 12 tanda panah. Jadi kita menggunakan 12 tanda panah di sini. 12 branch. Nah, kemudian kita gantiin setelah dulu sebentar. Nah, untuk nomor tipenya adalah directed. Oke, kemudian kita klik OK. Let's go. Nah, di sini ada start node dan end node. Jadi kan start node itu dari A ya, dan di end itu ada di G. Tapi untuk seperti ini tuh berarti di branch itu kita misalkan A ke B itu berarti 1 ke 2, atau A ke D berarti 1 ke 2. Jadi A nya itu sebagai 1, D nya itu sebagai 2, atau A nya sebagai 1 dan B nya itu sebagai 2. Kemudian nanti di desainnya kita masukkan jarak ini. Nah, karena sini kan ada sesuai abjad ya dari A sampai G, berarti saya ambil A nya itu sebagai 1 dan B nya itu sebagai 2. Oke, langsung saja kita ketik. Ini udah selesai, maka selanjutnya kita langsung solve aja. Dan di sini kita ketahui bahwa untuk total jaraknya itu adalah 13 km untuk si rutenya. Rute terpendek itu adalah 13 km di sini. Itu dengan branch itu 3 8 11. Jadi mana dari 1 ke 4, 4 ke 5 dan 6 ke, dan 5 ke 7. Jaraknya 472, dan jika dikumulatifin itu adalah total adalah 13 km. Oke. Berikut langsung ke nomor 2. Oke, berikutnya kita ke software RStudio kembali. Kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2, yaitu kita di sini untuk memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Jadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, soal nomor 2 itu termasuk adalah minimum spanning tree. Jadi langsung aja kita ke program ya. Di sini programnya akan saya Oke, di soal nomor 2 sama seperti sebelumnya, yaitu dimana di sini kita harus memasukkan data-data yang ada di soal sama seperti sebelumnya sama, dan di sini ada perbedaannya, itu dimana di buat graf berarahnya itu dia adalah false. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tanda panah, maksudnya si tanda panah yang harus ditujunya gitu, tujuan yang pastinya. Karena dari soal dikelihatan bahwa dia ini tuh harus ke setiap daerah, sedangkan di soal nomor 1 tuh dia tuh udah pasti tujuannya kemana, misalkan A ke harus ke B, tapi di sini dia bisa kemana, bisa harus di mana dia harus ke setiap daerahnya. Misalkan dari A ke C, habis ke C ke E, habis itu ke B, habis itu ke D, lalu ke F, lalu ke G. Sedangkan untuk di satu ini dia tuh misalkan ke A, ke C, ke F, ke G, itu udah ada tanda panah yang pastinya dan tidak harus melewati setiap daerah yang ada. Sedangkan untuk nomor 2 itu harus melewati setiap daerah yang ada. Maka dari itu si directed ini adalah false. Untuk plotnya juga sama seperti yang saya bilang sebelumnya, namun di sini kita menggunakan minimum spanning tree, yang dimana untuk sintaknya itu MST graph, algorithm, prim, itu alternatif kruskal. Lalu di plotnya itu MST edge label, graph, wake, verticolor, kita membuat warnanya adalah coklat. Terus ini adalah untuk menampilkan sisi bentuknya, dan lalu untuk menghitung totalnya. Oke, langsung aja kita running. Ini dia dengan total jaraknya 36 km, dan untuk tampilkan sisinya itu dari A ke B dengan total jarak 6, A ke C total jarak 5, dan seterusnya. Oke,
langsung kita ke POM-QM ya, let's go. Oke, untuk di software POM-QM nya kita seperti di awal, yaitu modul LeadWorks. Lalu kita klik new, kita pilih minimum spending tree. Nah, untuk number branch nya sama seperti sebelumnya, itu dengan menghitung sini, yaitu total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada total 11 di ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 12 guys. Sorry, ada 12 jalur atau rutenya ya. Kita terus dulu soal nomor, lalu kita mulai ke oke. Langsung aja kita isi untuk node-nya berapa, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Caranya bagaimana, jadi kita isi saja. Oke, langsung aja kita solve ya, dimana dengan total jarak adalah 36 km. Itu adalah total jarak yang sama dengan di studionya, bahwa dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 ini total jaraknya itu maksimum itu adalah 36 km, dan sedangkan untuk nomor 1 itu adalah 13 km. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, kekurangan dari cara penyampaian maupun penjelasan untuk menjawab soal di shift 2 ini, mohon maaf. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.